Eh, Ketika pembelajaran vakum saya bertanya, "Kenapa, Nak?" gitu. Kebetulan ibu ngajar kelas 12 juga yang pernah atau sempat bertemu di sekolah gitu ya. Yang paling banget dirasakan tuh adalah gue sebenarnya pantas nggak sih jadi guru. Figur guru tuh kan sesuatu yang ibaratnya suci gitu ya. Setuju nggak sih teman-teman? Kayaknya profesi yang harusnya tuh lo nggak salah gitu, nggak ada cacatnya gitu kan. Saya seneng banget tuh tiba-tiba datanglah seorang anak bilang, "Pak, saya jadi fotografer karena Bapak," gitu kan. "Pak, saya jadi guru BK." Nama saya Carolina Berusitepu atau BR ya, disingkat dengan BR Berusitepu. Merupakan nama fam dari satu suku di Sumatera Utara, yaitu suku Karo. Nah, kemudian ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan mengajar di SMA 5 sejak 1998. Sudah cukup lama ya. Nama saya Kamil Ahmad. Saya guru BK sejak 98, artinya dari sampai hari ini 23 tahun di SMA 21 Jakarta. Nama saya lengkapnya Fajar Selawati, tapi anak-anak biasa panggil saya Sela gitu. Saya guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga terlihat dari raut wajahnya. Mengajar di SMA Negeri 77 Jakarta mulai baru. Jadi ibu mengajar dari 2019, berarti baru lulus lah jadi gurunya. 3 tahun. Pertanyaan yang sering banget saya dapat gitu ya sebagai seorang guru, apalagi profesi guru tuh di era saya ya terutama, mungkin kita usianya nggak beda jauh, itu bukan profesi yang dalam tanda kutip menarik gitu ya, dari banyaknya profesi copywriter, desainer gitu dan lain sebagainya, kok lu mau jadi guru gitu kan. Sebenarnya saya nggak pernah terpikir jadi guru ya. Artinya dulu saya itu kan fotografer, dari kuliahnya fotografer, saya pengen banget jadi fotografer media. Nah, pada saat lulus saya berkata dalam diri bahwa mana duluan yang nawarin saya jadi guru, mana aja pekerjaan yang dulu menawarkan saya akan ambil. Artinya ternyata pada saat lulus tahun bulan Mei itu telepon masuk, saya menerima tawaran untuk menjadi guru gitu di SMA sini, di SMA 21 menjadi guru honorer. Wawancara selesai dan di bulan Juli saya langsung jadi pengajar di sini. Keterpaksaan yang menjadi berkah, sebuah keterpaksaan yang menjadi berkah. Kenapa bisa begitu? Pertama, saya ambil jurusannya fokus di PPKN-nya dulu nih, karena memang saya suka materi-materi atau hal-hal yang kaitannya sama kewarganegaraan gitu, spesifiknya ya kewarganegaraan. Terus memang punya minat atau punya sedikit kelebihan untuk bicara di depan umum gitu. Sebenarnya kan profesinya banyak ya kalau untuk bicara di depan umum. Kenapa akhirnya milih guru? Justru karena memang jurusannya gitu. Dari situlah kemudian saya berpikir, awalnya banyaklah ketika lulus gitu ya, bahkan ketika kuliah ada materi tentang keguruan, banyak juga hal-hal yang mungkin saya agak kurang suka gitu ya, emang bener gue bakal jadi guru gitu kan. Tapi setelah akhirnya saya PKL waktu itu, magang di SMA 1, di situ saya mulai menemukan, oh kayaknya ini deh jalan gue gitu, ini sebuah pekerjaan yang gue cintai gitu akhirnya. Kenapa bisa bilang begitu? Ternyata sejauh ini ya, sampai mungkin ini masih belum bisa dikatakan valid gitu ya karena baru 3 tahun, tapi selama 3 tahun saya mengajar, interaksi sama anak-anak, sama anak murid itu jadi salah satu coping mechanism terbaik buat saya. Kalau lagi galau gitu kan, lagi nggak ada duit gitu kan dan lain sebagainya, ngobrol sama anak, dengerin cerita mereka, ngajar, lihat gimana mata mereka pay attention ke kita, itu jadi sesuatu yang gila, gue seneng loh kayak gini. Makanya jadi keterpaksaan yang menjadi berkah. Oke, untuk memilih profesi ini sebenarnya mungkin kalau bisa jujur bukan pilihan ya, bukan pilihan. Karena ketika SMA saya sengaja memilih jurusan biologi
karena ingin ke kedokteran sih sebenarnya. Ingin ke kedokteran karena kebetulan basically dari ayah profesinya adalah tenaga medis. Namun seiring berjalannya waktu kita coba diskusi dengan keluarga gitu ya, dengan ayah. Kebetulan saya anak tertua. Jadi ketika duduk di bangku SMA mulai ada diskusi, ini akan lanjut kemana gitu. Nah, pilihan saya kedokteran. Hanya saja diskusi dengan orang tua, ayah saya menyatakan, nak kamu anak tertua, adik-adik kamu ada 3, kita tahu bahwa biaya untuk kuliah di kedokteran itu cukup besar ya, cukup besar. Nah akhirnya diberikan pertimbangan-pertimbangan, akhirnya memilihlah IKIP. Ya zaman saya itu IKIP, kebetulan saya kuliah di IKIP Medan, sekarang Unimed gitu. Dan alhamdulillah begitu masuk mulai mencintai sebenarnya, mulai mencintai sampai akhirnya ya seiring berjalannya waktu saya benar-benar cinta profesi ini karena insya Allah penuh berkah ya, penuh berkah artinya tidak hanya mentransfer ilmu ke anak-anak tetapi ada kedekatan emosional ya, kedekatan emosional dan kita memberikan nilai-nilai karakter kepada anak-anak ya. Ternyata jadi guru itu luar biasa menyenangkan. Saya nggak pernah menyesal sedikit pun untuk jadi guru gitu ya. Jadi fotografer saya dari tahun 91, artinya saya sudah lama menjadi fotografer, ngejalaninnya udah oke. Dan memang di awal-awal jadi guru itu masih banyak kesulitan yang saya hadapi sih. Artinya penyesuaian diri saya dengan anak SMA yang notabene di sini umurnya ada perbedaan seperti itu. Kalau pertanyaan itu banyak banget ya, kenapa lo jadi guru dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau menyesal sejauh ini belum merasakan. Yang paling banget dirasakan tuh adalah gue sebenarnya pantas nggak sih jadi guru. Figur guru tuh kan sesuatu yang ibaratnya suci gitu ya. Setuju nggak sih teman-teman? Kayaknya profesi yang harusnya tuh lo nggak salah gitu, nggak ada cacatnya gitu kan. Tempat dimana anak murid lo tuh mengambil nilai-nilai gitu dari diri lo, dari diri seorang guru itu. Tapi dalam proses perjalanannya saya juga manusia gitu yang masih mencari mana sih yang saya sukai gitu, mana sih yang nggak saya sukai gitu. Saya juga masih mencari-cari, oh ternyata boleh nggak sih, misalkan contoh sederhana, saya tuh suka banget nonton konser, suka deh bener-bener anak gigs dulu mungkin suka banget nonton konser. Dalam proses nonton konser itu saya selalu mikir, boleh nggak sih gue kayak gini gitu kan. Gue tuh sebagai guru boleh gak sih gue joget-joget, nikmatin nonton konser gitu kan. Karena saya tuh pernah masuk IG story-nya Hi-Fi gitu lah, singkat cerita. Terus dilihat sama anak murid, nah dari situ saya mikir sebenarnya gue tuh cocok gak sih gitu. Tapi ternyata dalam proses perjalanannya, guru tuh juga manusia gitu. Kamu tetap bisa jadi seorang guru yang gak harus punya value yang sempurna, tapi anak-anak kamu tetap bisa dapat kebaikan dari apa yang kamu lakukan gitu. Itu yang kalau terpaksa dan menyesal nggak sama sekali, tapi mikir sebenarnya gue pantas nggak sih, itu sering gitu. Untuk sistem pendidikan di Indonesia pastinya ada plus minus ya, ada plus minusnya pastinya. Sebuah sistem itu pastinya sudah dipikirkan dengan matang, apa kelebihan dan pastinya ada kelemahan. Kalau untuk pendidikan di Indonesia, secara sistem untuk kelebihannya kita melihat bahwa biaya dulu ya, biaya itu sebenarnya sangat terjangkau ya. Apalagi untuk negeri yang sudah tidak berbayar, pemerintah sudah berupaya untuk mensubsidi masyarakat sehingga paling tidak dia belajar 12 tahun ya. Dengan sistem belajar sekarang kan 12 tahun, jadi harapannya paling tidak anak-anak Indonesia bisa menyelesaikan SMA sampai SMK. Nah, itu pasti merupakan kelebihan lah gitu. Namun kelemahannya mungkin saya lebih mengerucut ke bukan sistemnya lagi tetapi pada kurikulum. Ya, pada kurikulum. Nah, kurikulum yang berlaku di Indonesia memang kalau menurut saya pribadi masih perlu perombakan gitu karena sangat bersifat teoritis. Sehingga tuntutannya itu mengarah kepada nilai dalam bentuk angka gitu. Itu sebenarnya menjadi beban buat kita gitu Bapak Ibu guru, karena kita pelaksana di lapangan itu mau tak mau turut pada kurikulum yang diturunkan dalam silabus gitu kan, dalam silabus yang harus ini tagihannya ini gitu.
Nah itu sebenarnya ada hal-hal yang kita bertentangan gitu, karena kita lebih ingin sebenarnya mementingkan prosesnya gitu. Tetapi tuntutan dari atas, gitu kan? Tuntutan dari atas itu harus ada ya ulangan misalnya untuk mendapatkan nilai, harus ada tugas dan padahal ketika pembelajaran sebenarnya tanpa itu pun kita bisa gitu. Kita bisa menilai, kita bisa melihat gitu. Anak mana yang memang layak mendapatkan nilai A misalnya, mana yang layak B itu bisa dilihat. Tetapi ya karena masih kaku ya, bersifat teoritis tadi, jadi memang ruang gerak guru itu sangat terbatas gitu, sangat terbatas. Itu mungkin yang menjadi kelemahan yang perlu menjadi pembahasan lah nantinya lebih lanjut arahnya kemana pendidikan Indonesia ini gitu. Sistem pendidikan Indonesia sampai hari ini, tahun ini kita mengalami perubahan ke sistem sekolah penggerak Merdeka Belajarnya punyanya Mas Nadiem, di mana diadaptasi dari program filosofinya Ki Hajar Dewantara, di mana sekolah-sekolah itu diberi kebebasan, kewenangan untuk menjalankan programnya sendiri-sendiri. Jadi tiap sekolah itu berbeda-beda. Artinya anak-anak kita, peserta didik kita diberi kemudahan untuk mempelajari materi yang sudah ditetapkan dengan tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Jadi tiap anak bisa jadi beda-beda. Contohnya kalau pelajaran BK nih, saya mengajar kelas 10 itu ada materi pengenalan pemahaman diri. Dulu zaman ini belum sekolah merdeka, ada tugas yang saya suruh itu menggambar diri sendiri. Ya tugas mereka yang menggambar diri sendiri, mau bagus atau tidak. Tapi setelah saya masuk ke program ini, sekolah merdeka ini, ternyata saya baru menyadari benar, ternyata emang tiap orang itu potensi pemahamannya beda-beda tentang kata-kata menggambarkan. Ada yang menggambarkan benar, ada yang dia berupa deskripsi kata-kata, ada yang dia membuat TikToknya, ada yang membuat videonya. Jadi artinya program sekolah penggerak ini, Merdeka Belajar ini sangat memungkinkan anak-anak itu bisa berkembang lebih baik. Sebagai seorang guru yang baru gini ya, 3 tahun jadi seorang guru itu kan kita benar-benar ibaratnya figur gitu ya dari sistem pendidikan yang teman-teman rasakan. Juga saya rasakan gitu, saya juga dulu pernah sekolah gitu. Kalau dulu zaman saya sekolah ya pasti banyak banget hal yang merasa nggak cocok gitu ya. Tapi semakin kesini dengan program Merdeka Belajar, dengan banyak sekali cara yang bisa anak lakukan untuk belajar, dengan apalagi kondisi pandemi seperti sekarang ini, saya merasa kita sedang bersama-sama menuju ke arah yang baik gitu ya untuk pendidikan Indonesia, yang tentunya dalam prosesnya masih banyak yang belum sempurna gitu. Misalkan contohnya untuk bisa mencapai fase di mana anak tahu kebutuhan belajarnya sendiri, bukan guru lagi yang ngasih tahu lo tuh harus belajar A, B, C gitu ya. Itu butuh proses gitu kan, butuh waktu dan nggak hanya guru yang berperan untuk itu, dan di setiap sekolah setiap guru punya tantangannya masing-masing. Jadi kalau mau lihat secara garis besar tentunya ini jadi usaha kita bersama, nggak hanya guru tapi juga orang tua, menteri, semua tanggung jawab bersama. Tapi kalau memandang di era sekarang dengan kacamata saya sebagai guru sekarang, bukan dulu sebagai siswa, saya merasa kita sedang menuju ke langkah yang lebih baik daripada sebelumnya, yang kalau soal pendidikan kita nggak bisa lihat hasilnya sekarang gitu. 10 tahun lagi anak yang saya didik di kelas hari ini, saya nggak bisa lihat pengaruhnya 1 hari lagi atau 2 hari lagi, tapi nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ketika mereka datang dan mereka cerita, ibu saya sudah ini gitu. Seperti itu. Siswa memang boleh dari mana aja mendapatkan akses ya, tapi yang harus kita sadari bersama, guru itu menjadi modelnya mereka untuk menyebarkan kebaikan tersendiri, bahwa guru itu selalu ada di sekolah untuk memberikan hal-hal positif seperti itu. Jadi saya rasa mau dia ngambil Google kayak di Brainly, kayak di Ruang Guru kayak atau di Zenius sekalipun atau dimanapun, ya nggak apa-apa, itu anggap aja suplemen ketiganya. Suplemen pertamanya mereka dapatkan dari sekolah. Dan nggak bisa dipungkiri sentuhan-sentuhan di dalam kelas itu memang sangat membantu anak-anak buat
mengoptimalkan dirinya seperti itu kan. Selama pandemi ini semua by Zoom dan semua, saya rasa juga anak-anak mengalami kebosanan dan guru pun mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Saya sebagai guru BK rasanya sangat gak pas kalau saya nggak bisa langsung merasakan atmosfernya kelas anak-anak dan sebagainya. Saya rasa guru-guru pun mengalami hal yang sama. Secara pribadi menurut saya relevan ya, masih relevan. Kenapa? Karena memang 2 tahun ini kita banyak lost learning ya, banyak yang hilang gitu, banyak yang hilang. Kalau saya pribadi ketika mengajar daring, saya sering bilang ke anak-anak, memotivasi, ayo tetap semangat, tetap bersyukur, karena kalau kalian bilang lelah, pasti lelah, yakin. Bukan hanya kalian yang lelah. Jadi ada 3 pihak yang paling lelah sebenarnya. Anak itu sendiri, orang tua yang mau nggak mau dipaksa menjadi guru, apalagi kalau yang anaknya SD gitu ya, itu mau nggak mau jadi guru, kemudian gurunya gitu. Dan itu ya seperti ikatan lah gitu ya, ikatan. Nah tetapi tentunya kita tetap bisa melihat perbedaannya gitu. Yang lebih nyata mungkin ketika kita sudah mulai PTMT nih. Ketika mulai PTMT masuk, pertanyaan pertama saya adalah bagaimana nak? Lebih enak belajar di rumah atau di sekolah? Di sekolah bu, gitu. Kenapa gitu kan? Karena kita ada interaksi ya. Yang pertama interaksi, yang tidak akan mereka dapatkan ketika mereka klik Google misalnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang tadi kedekatan emosional. Nah, ketika anak-anak itu belajar di rumah, itu mereka merasa ya mungkin ibaratnya ayam yang kehilangan induk gitu. Ketika pembelajaran vakum, saya bertanya, kenapa nak? Gitu. Kebetulan ibu ngajar kelas 12 juga yang pernah atau sempat bertemu di sekolah gitu ya. Itu terlihat sekali perbedaannya ketika belajar daring dengan di sekolah. Ketika ditanya kenapa, bingung bu mau nanyanya. Karena ibunya nggak di sini gitu, karena nggak langsung gitu kan. Jadi kedekatan emosional, interaksi langsung, kemudian terkadang kalau di dalam pertemuan langsung atau PTM itu kita tidak hanya sebagai guru sebenarnya. Kalau di luar kelas mungkin kita kadang sebagai menempatkan diri sebagai ya orang tua atau mungkin sahabat gitu. Jadi problem-problem anak-anak itu bisa tersampaikan dan alhamdulillah mungkin beberapa kita bisa bantu gitu ya. Kita bisa bantu mungkin ada masalah di rumah gitu, dan itu secara teknologi yakin tidak akan bisa didapatkan gitu. Aduh, terima kasih teman-teman, ini pertanyaan yang sangat amat menarik ya. Gitu. Saya juga ketika pandemi ini merasa galau gitu ya, dan juga ada fase di mana saya merasa sebenarnya anak-anak murid itu masih butuh saya nggak sih gitu. Karena dengan tahun pertama pandemi di mana semua kita meraba tools yang benar untuk ngajar di masa pandemi itu seperti apa sih gitu, dan mendapati fakta anak bisa mengerti tanpa harus saya jelaskan gitu. Terus saya tuh fungsinya apa gitu kan, dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang. Menurut saya sampai kapanpun guru sebagai sebuah profesi itu akan selalu relevan. Baik sekolah itu nanti sebagai institusi ada, ataupun sekolah itu nanti dibubarkan gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu seperti apa nantinya, tapi guru akan selalu relevan. Kenapa saya bilang ini? Justru fenomena adanya Zenius, Ruang Guru, YouTube, Twitter, dan akses informasi yang tersebar dan mudah diakses untuk murid itu menjadi tantangan buat kita. Sejauh mana kita bisa beradaptasi dengan itu dan akhirnya menjadikan diri kita sebagai sesuatu yang tetap relevan dan dibutuhkan oleh anak-anak. Peran yang bisa dilakukan menurut saya adalah sebagai fasilitator untuk memberitahu anak-anak dengan banyaknya informasi yang tersebar sekarang, mana sih sebenarnya yang bisa kamu cari dengan benar gitu ya. Mana sih sebenarnya yang relevan dengan kebutuhan kamu gitu. Mana sebenarnya fakta. Nah, saya rasa anak membutuhkan itu. Nah, untuk bisa sampai di tahap itu, guru juga perlu belajar untuk cari tahu gitu ya, sebenarnya anak-anak tuh butuhnya informasi seperti apa gitu. Juga kemudian akhirnya bisa beradaptasi dengan keadaan yang membuat anak-anak tuh tetap membutuhkan guru gitu untuk teman diskusi gitu. Jadi sudah bukan lagi satu-satunya sumber belajar, tapi pilihan belajar anak-anak yang jadi fasilitator gitu menurut saya. Momen-momennya ketika berada di lingkungan rumah gitu ya. Di lingkungan rumah itu kita pasti dikenal dengan bu guru gitu.
Bu Guru. Termasuk dari masyarakat sendiri juga ada perbedaan. Jadi kemarin ketika awal-awal daring, ya dibilang repot sih enggak juga gitu ya. Tetangga-tetangga yang mungkin kaget dengan daring ini, oh, Bu Guru ini gimana sih, ini GCR gitu ya, ini GCR anak saya, ayo tolongin ya, adio gitu. Jadi adalah momen-momen yang apa ya, kita itu seolah-olah berbeda gitu ya, berbeda dengan masyarakat pada umumnya gitu. Ya dengan panggilan Bu Guru tadi dianggap mungkin kadang mereka salah juga sih kalau menurut saya gitu. Dianggap serba bisa gitu, serba tahu. Nah, itu mungkin momen yang akan berlanjut mungkin ya, akan berlanjut terus nantinya gitu selama kita menjadi guru. Ya, mungkin itu. Ya. Kalau ditanya momen yang berharga yang saya paling ingat itu pada saat pandemi kemarin. Jadi saya tuh merasa anak-anak pada saat itu kemampuan mereka atau kesempatan mereka untuk beradaptasi secara online itu kan susah ya. Teman-teman tentunya merasakan, apalagi mereka masuk di lingkungan yang baru gitu. Kelas 10 pada saat itu saya mengajar. Jadi awalnya tuh saya pesimis gitu, gimana ya mereka bisa punya sense of belonging dengan teman di kelasnya, dengan mata pelajarannya, dengan sekolahnya gitu. Jadi saya coba buat kelompok belajar gitu ya, kelompok ini sebenarnya sepele banget apa yang anak-anak lakukannya, simple, tapi itu sangat amat menyentuh saya. Jadi pada saat saya minta mereka bikin project dan dibuat PPT-nya, saya nggak pernah kepikiran bahwa mereka akan semaksimal itu membuat PPT dengan desain seperti Netflix, teman-teman tahu kan, yang lagi tenar banget gitu ya. Jadi itu kan prosesnya ya sepele ya untuk bikin seperti itu, tapi kan gimana mereka berusaha untuk yuk kerja kelompok bareng gitu ya, yuk kita bikin sesuatu yang seperti ini gitu ya, terus mereka mempresentasikan dengan rasa bangga. Itu yang membuat saya merasa, oh ternyata selama pandemi ini dengan segala pesimis yang saya rasakan, anak-anak saya tetap merasa nyaman belajar dan juga tetap bisa adaptasi sama teman-temannya. Dan yang paling penting, oh ternyata gue bisa loh melakukan sesuatu sebagai guru ya, untuk memvalidasi diri sendiri bahwa ternyata gue tuh juga nggak gagal-gagal banget ngajar di masa pandemi ini gitu. Itu salah satu momen yang berkesan dari banyaknya cerita ya, anak-anak yang mungkin sudah kuliah dan lain sebagainya, itu tentunya jadi bagian cerita. Tapi kalau di masa sekarang ini, beberapa tahun terakhir, itu yang paling berkesan buat saya. Saya seneng banget tuh tiba-tiba datanglah seorang anak bilang, Pak saya jadi fotografer karena Bapak gitu kan. Pak saya jadi guru BK. Ini anak datang terus dia bilang, terima kasih Pak, saya terinspirasi Bapak untuk jadi guru BK dan sampai hari ini dia jadi guru BK di Kerawang. Nggak banyak memang yang bisa saya berikan, tapi setidaknya saya ingat kata Pak Arif Rahman, seorang guru itu harus bisa memberikan inspirasi bagi anak-anaknya. Dan kebanggaan saya di situ bahwa dia datang, dia bilang saya jadi fotografer jadi karena Bapak, saya jadi guru BK karena Bapak. Itu aja bagi saya, nggak pernah saya lupakan. Setelah tidak menjadi guru, mungkin kalau dihitung-hitung sekarang usia saya 46 tahun ya, 46. Kita tahu guru itu sampai 60 ya, kalau tidak ada perubahan sampai 60 tahun, berarti ada beberapa tahun yang tersisa. Tentunya sudah dipersiapkan ya, jadi jangan sampai ketika nanti tiba waktunya pensiun bingung, karena ada juga beberapa teman yang ternyata jadi sakit gitu, begitu pensiun jadi sakit, bingung nggak tahu mau ngapain gitu. Ya, alhamdulillah saya sudah mulai dengan suami itu sudah mulai merencanakan gitu, walaupun perencanaannya mungkin belum ini ya, belum terlalu maksimal ya. Beli lahan gitu kan, coba beli lahan untuk invest di daerah, karena ngapain lagi tinggal di Jakarta, kan udah berpikir seperti itu gitu ya. Tinggal nanti lahan ini kan bisa dikelola menjadi perkebunan kah, atau menanam apa, atau beternak dan sebagainya. Jadi yang pasti
jangan sampai diam gitu ya, tetap ada aktivitas, karena yang tadinya kita banyak kesibukan tiba-tiba nggak ngapa-ngapain sekali itu membuat memang banyak yang sakit, dan begitu pensiun dapat kabar meninggal dunia gitu kan, sakit meninggal, jadi seperti orang linglung mungkin gitu ya. Nah, insya Allah saya sudah mempersiapkan itu. Kalau saya udah gak jadi guru, ya saya sepedahan aja terus. Karena saya memang tiap Sabtu Minggu itu sepedahan. Artinya tetap biar gimana juga guru itu tidak pernah melepas dari diri kita semua. Semua murid, semua guru yang jelas guru itu nggak pernah tua. Jadi artinya kalau ada yang mau tetap konsul ke saya terima. Satu hal yang saya pengen banget ya, meskipun saya nanti masih jadi guru atau enggak, saya tuh pengen banget punya tempat nongkrong yang isinya anak-anak murid saya bisa datang sore, malam gitu ya, bisa ngobrol bareng, diskusi tentang apapun gitu ya. Jadi kalau saya nanti nggak jadi guru, saya berharap banget tetap bisa interaksi sama anak murid saya lewat tempat nongkrong itu, entah bentuknya nanti akan rumah makan atau taman atau seperti apa, tapi saya berharap di sana masih bisa ketemu sama anak-anak murid saya gitu. Kalau seandainya sudah tidak lagi menjadi guru gitu. Oke, keren banget Ibu. Aduh.